Dahulu kala di istana kerajaan Da, hidup seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. "Putri-putriku, kemarilah." "Ada apa ya, Handa?" "Ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang, dan ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu." "Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah?" "Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikahkan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat." "Terima kasih ayahanda, Kirana senang sekali." "Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya." Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. "Permisi, apa ada orang di dalam?" "Apa yang Anda butuhkan, gadis manis?" "Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita." "Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga ia tidak dapat bertunangan dengan Raden Inu." "Terima kasih atas bantuanmu. Kutunggu kabar darimu, penyihir." Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. "Siapa kamu?" "Aku kesini untuk menyihirmu. Terima saja nasibmu." Menjadi manusia pada siang hari, tapi bila menjelang malam kamu akan menjadi keong. Kutukan ini tidak akan berakhir bila kamu tidak bertemu dengan Raden Inu. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas terangkut dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. "Oh, keong yang sangat cantik, aku akan membawanya pulang." Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu dia pergi ke sungai untuk mencari ikan. Kirana kembali ke wujud manusianya. "Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh ya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya." Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya.
Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis yang sangat cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut akhirnya memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapakah kamu ini putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku adalah Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal dulu di sini. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari tujuannya. Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari kakek tidak makan. Oh, ini kek ada sedikit makanan. Terima kasih, anak muda. Kau melakukan perjalanan yang salah. Lalu, apa yang harus kulakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena ia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Permisi, Iya, sebentar. bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang, sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang, ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh, nenek, kenalkan. Ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana. Pulanglah. Pasti kamu merindukan keluargamu. Begini saja, nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang sangat setimpal. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inukertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya, mereka hidup bahagia.